warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dijamin benar oleh Allah, tapi beliau tidak pernah merasa benar. Dengan dalil bahwa Nabi Muhammad bertaubat sehari 100 kali selalu merasa banyak salah. Karena orang yang merasa paling benar akan berpotensi menyalahkan siapapun yang tidak sama dengan apa yang dia yakini. Dan orang yang merasa paling benar akan merasa mendapat mandat dari Tuhan yang bisa memaksa orang lain harus seperti apa yang dia yakini. Inilah inti dari radikalisme, memaksa orang lain sama dengan dirinya. Bagaimana Buya menanggapi hal ini? Terima kasih, Buya. Kami tidak tahu siapa, maksudnya tidak kenal. Mungkin ada yang berkata, kalau dia adalah lebih tua dari saya, ya mohon maaf, ini mungkin juga nasihat dari anak. Kalau lebih muda dari saya, itu adalah nasihat dari seorang ayah. Maksudnya kalau berbicara itu hendaknya harus, kita itu adalah berhati-hati karena ada urusannya, hubungannya dengan makna keimanan. Keimanan di dalam hati. Urusannya dengan iman. Kalau permasalahan kita adalah, tujuan kita adalah untuk memangkas radikalisme, maka itu bukan berarti kita harus memporak-porandakan keimanan di dalam hati kita. Atau kita membuat satu atau pemahaman tentang agama, merubah pemahaman tentang agama. Nasihat untuk semuanya, harapan kami adalah semuanya selamat. Dan mungkin yang berbicara kalau itu lebih muda dari kami, lebih mudah bisa datang ke sini. Maksudnya kita ngobrol deh untuk bahas masalah keimanan. Itu kan masalah keimanan. Jadi kalau kita ingin menerapkan tentang kebersamaan, perdamaian, toleransi, bukan berarti kita harus lebur, maksudnya keimanan kita harus hilang, rusak, tidak. Masalah kebenaran, kita logik, kita bicara dengan akal kita saja dulu. Masalah kebenaran itu harus dong dengan keyakinan. Dan sampai kepada keyakinan itu adalah paling benar. Kemudian setelah itu kita harus merasa benar. Ini yakin. Dalam beragama itu akan ada sifatnya yang namanya adalah al-yaqiniyat. Sesuatu yang harus diyakini. Atau sering disebut dengan usulul aqidati. Di sana ada furu', cabang-cabang furu' akidah. Kalau masalah yakiniyat, keyakinan, orang harus merasa bahasanya itu benar dan paling benar. Nggak bisa tidak. Nah ini logika begitu tuh bicara. Nah kalau sesuatu yang menurut keyakinannya Anda benar, harus yakin itu benar. Kalau enggak yakin dia. Nah Anda paham, mungkin Anda yang bisa menggunakan akal Anda. Selagi Anda sudah menyusun satu pemahaman, dipadukan pemahaman, menghasilkan satu pemahaman, sini qadhaya nih. Maka hasilnya itu pasti. Dan Anda harus yakin, itu yang lain salah. Misalnya Anda menyusun angka 2 plus 2. Hasilnya mau tidak mau harus 4. Dan harus mengatakan ini yang paling benar, kalau ada yang ngomong yang lain pasti salah. Ini keyakinan. Begitu juga tentang urusan kita dengan Allah. Tuhan Maha Tunggal. Yakin itu adalah benar dan paling benar. Tidak ada yang menyamai. Pokoknya ini paling benar. Harus begitu. Ini masalah keyakinan. Jangan campur aduk. Adapun urusan masalah khilafiyah, yang boleh berbeda pendapat, ini kan kalau orang yang belajar akidah Islam tentu sangat mengerti masalah ini. Adapun Anda yang di luar Islam, mohon maaf, kami tidak mencaci Anda, tidak musuhi Anda. Kami hanya bicara dengan orang yang dalam lingkup Islam yang belajar ilmu akidah Islamiyah. Bagaimana akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah memahamkan kepada pengikutnya tentang keyakinan. Ada masalah qat'iyat, sesuatu yang harus diyakini. Nggak bisa tidak, nggak boleh. Harus yakin ini yang paling benar dan yang selain itu adalah salah. Tentang ketuhanan, Tuhan Allah, Tuhan Maha Tunggal, ini yang paling benar. Nggak bisa tidak. Adapun nanti ada agama yang lain meyakini keyakinannya, kalau itu keyakinan, Anda harus meyakini itu yang paling benar. Untuk membangun toleransi, tidak harus kita merubah ini. Membangun toleransi itu babnya beda. Justru yakinkan, saya yakin dengan kebenaran saya, dan Anda yakin dengan kebenaran saya, tapi yuk kita bertetangga yang baik. Jangan dirubah, ini masalah keyakinan. Kalau Anda bicara logis, Anda paham. Anda yang bertanya mungkin Anda dengan menggunakan akal Anda. Kalau Anda menyusun 2 plus 2 pasti hasilnya adalah 4. Nggak bisa tidak. Tuhan hanya ada satu, tidak bisa tidak. Nggak bisa diganggu saya. Yang mengatakan selain itu adalah
Salah. Tapi yang berkeyakinan Tuhan berbilang itu urusan dia dan dia meyakini haknya dia. Saya pun tidak boleh mencaci mereka kok. Saudara-saudara kami dari kaum Kristiani, Hindu, Buddha, Anda dengan keyakinan Anda, oke. Anda meyakini, dan di saat Anda meyakini dengan keyakinan Anda, pasti Anda akan menyalahkan keyakinan kami karena berbeda. Apakah setelah itu kita perang? Kan tidak. Kami juga punya sahabat yang dia beragama beda, Nasrani, bahkan kita sering bertanya tentang kesehatan karena dia seorang ahli dalam kesehatan. Normal saja. Dan dia tahu kalau aku mengatakan bahasanya agamaku adalah yang paling benar. Agama dia meyakini paling benar urusan dia. Tapi jangan berubah. Jangan sampai nggak ada merasa paling benar, yang merasa paling benar nanti akan radikal. Ini babnya bab apa dulu? Keyakinan harus begitu. Adapun masalah membangun kebersamaan, disinilah yang harus ini cerdas di dalam memahami toleransi dan kebersamaan. Kebersamaan yang kita jalin itu ke atas dasar karena tidak sama. Kalau sesuatu yang memang sudah sama, no problem. Jadi kita tuh beda. Anda saudaraku yang Nasrani, Anda saudaraku yang Buddhis, Anda saudaraku yang Hinduis, Anda punya perbedaan dengan kami. Tapi saya punya tetangga baik-baik. Saya tidak perlu mencaci urusan ketuhanan Anda, selesai. Yuk kita jualan, dagang bareng. Kalau Anda punya makan lebih kasih ke saya kasih Anda itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan, bukan berarti Anda harus mengatakan bahwasanya agama saya benar. Saya enggak. Kita tidak perlu pengakuan dari Anda pun tidak perlu pengakuan dari kami. Saya pengakuan di hati saya, untuk saya di hadapan Allah. Nah ini ada sebagian orang yang mencoba untuk menjalin persatuan perdamaian, tapi salah resepnya. Jadi seolah-olah Islam nggak ada prinsip. Ini salah. Mohon maaf, tidak tahu siapapun yang berkata, nggak begitu wahai saudara. Kalau masalah kebersamaan, lihat, yakin Islam benar. Urusan kebersamaan, hadirkan, kita perlu memahamkan. Pertama, memahami Islam. Jadi kalau ada orang untuk memahamkan masalah toleransi kepada agama lain kok susah, mungkin yang dibaca adalah kurang. Sebab kalau di dalam Islam sangat jelas, saudara yang Nasrani, Hindu atau Buddha apa saja. Nggak usah kita harus berubah. Kita yang meyakini paling benar itu adalah salah. Oh enggak, saya yakin agama saya yang paling benar. Yakin. Dan Anda orang saudaraku yang Nasrani, Anda pun boleh berkata, saya meyakini agama saya. Tidak ada masalah. Untuk kebersamaan bagaimana? Ini tidak akan menjadi sebab pertentangan keyakinan ini. Ini beda keyakinan. Lakum dinukum waliyatin. Kan begitu sudah. Al-Quran sudah indah sekali. Lakum dinukum waliyatin. Agamamu agamamu, agamamu agamaku. Ada masalah kebersamaan, kita bisa berdampingan dengan orang agama berbeda. Nabi mengatakan, mengqatala, qatal membunuh. Mu'ahadan. Kalau ada orang membunuh orang-orang mu'ahad. Mu'ahad itu apa? Orang kafir. Orang kafir membunuh orang kafir, orang yang tidak beriman. Membunuh. Lam yurih raihatal jannati, diancam enggak akan mencium bau surga. Duh, diancam Nabi. Dosa kok. Ala, sampai Nabi mengingatkan, alam ya, hadis sahih Bukhari Muslim. Ala man dzalama mu'ahadan, barang siapa yang berbuat zalim kepada mu'ahad. Kafir mu'ahad, kafir itu macam-macam mu'ahad. Intinya orang kafir yang berbeda dengan kita agamanya. Yang zalim itu macam-macam kisahnya, ngambil duitnya dan sebagainya. Nabi mengatakan, ana hajijun lahu yaumal qiyamati. Itu musuhan dengan saya, lawan saya. Loh, inilah yang kita hadirkan. Islam sudah sangat indah, mengajarkan keindahan. Nggak perlu merubah masalah keyakinan, mohon maaf. Wahai adikku, kalau yang ngomong ada lebih mudah dari saya, jangan sampaikan lagi seperti itu. Kita harus bangun keyakinan. Pastikan kita yakin agama kita beda. Anda yang Nasrani, agama Anda berbeda dengan saya. Tapi ingat, berangkat dari perbedaan kita, prinsip ini nggak boleh kita bermusuhan. Itu bukan berubah loh. Nggak ada. Kalau nggak ada keyakinan, nggak punya iman. Kalau mengatakan bahasanya, kalau Anda tidak meyakini agama Anda paling benar, Anda tidak punya iman. Pasti. Kenapa? Iman itu keyakinan. Kalau Anda tidak meyakini dan yakin seyakin-yakinnya Tuhan Maha Tunggal, berarti Anda tidak beriman. Kalau Allah Maha Tunggal. Sebab iman itu puncak, nggak bisa diganggu dan gugat. Ini saja nggak bisa. Kalau Anda lebih tua dari kami, ya kalau ada ini, mohon maaf ini dari yang bertanya ini. Yuk kita ngobrol. Kerinduan kami apa? Semuanya selamat. Cuman kami selalu biasanya memahami dengan husnudon. Mungkin dari adik kami yang berbicara semacam itu, atau saudara kami atau orang tua kami yang ngomong begitu, mungkin tujuannya adalah cuman salah dalam memberikan resepnya. Tujuannya adalah yuk membuat perdamaian di dunia ini. Perdamaian, kebaikan. Cuman ya namanya manusia ada salahnya, sehingga sampai urusan agama jadi diporak-porandakan. Harus dong meyakini keyakinan kita kok.
Jadi kalau masalah mengatakan orang yang menganggap paling benar menjadi radikal, ini adalah babnya bab masalah khilafiyah. Sehingga antara muslim dengan muslim berantem, khilafiyah. Nah ini harus dijelaskan bab ini, jangan dipukul rata sehingga nanti hilang akidahnya. Sehingga saya mengatakan semua agama sama dan sebagainya. Ini berantakan, agama berbeda. Nasrani berbeda dengan konsep ketuhannya, Hindu berbeda, Muslim berbeda. Tapi wahai saudaraku yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, kita tetap satu bangsa, satu tanah air. Nggak perlu kita bermusuhan. Anda pun boleh beli dagangan saya pun boleh beli dagangan Anda. Kalau Anda bertanya dengan saya, waktu ada acara maulid, acara apa, Anda mendapatkan makan. Anda berhak mendapatkan kiriman makanan. Sebagai tetangga, hukukul jiran. Indah dalam Islam. Mari. Kami seru kepada Anda, saudara-saudara kami yang Nasrani, Hindu, dan Buddha. Jika Anda ingin berdiskusi tentang perdamaian, mohon Anda pilih orang-orang yang betul mengerti wawasan tentang keislaman yang sesungguhnya. Bukan berbohong atas nama Islam atau tidak mengerti Islam, karena Anda akan dibohongi. Anda akan dibohongi, pada akhirnya tidak akan terjadi perdamaian karena berbohong. Jadi Anda yang Nasrani, saudara kami yang Nasrani, ya berdampingan. Anda terus, Anda beribadah di gereja Anda mengadakan kegiatan, Anda dengan Natalan Anda sebentar lagi, enggak. Biarkan, silahkan. Oke, urusan agama Anda kok. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi masalah agama, kalau tujuan Anda perdamaian, maka Anda harus pilih orang-orang yang dia punya prinsip dong. Anda harus punya prinsip juga sebagai seorang Nasrani. Punya prinsip lalu diskusi, baru nanti setelah itu apa? Pada kesimpulan, oke, ternyata kita memang beda. Iya beda, jangan disamain. Terus apa setelah itu? Kita damai. Dengan perbedaan ternyata kita bisa damai. Itu kan dia diajarkan oleh Islam, ya. Jadi harus yakini kebenaran adalah kebenaran. Mohon maaf jika ada adik-adik kami, saudara kami yang berbeda dengan kami mohon maaf. Kami hanya mengajak. Tapi biasanya orang-orang biasa itu kan bicara dialog, akal. Ya kita dialog, kita bicara yang logis dong, yang akal-akal. Yang akal, masuk akal seperti apa? Perbedaan, enggak mustahil Anda, saudara kami yang Nasrani. Anda punya keyakinan kan? Anda maksimal enggak dalam meyakini keyakinan Anda? Agama Anda paling benar atau tidak menurut Anda? Kalau Anda mulai sekarang mengatakan agama Anda bukan paling benar menurut Anda tidak beragama. Anda yang Nasrani, Anda yang Buddha, Anda harus meyakini dong agama Anda adalah paling benar. Apakah dengan keyakinan itu Anda menjadi radikal? Ya enggak dong. Justru dengan itu ya kita bangun kebersamaan. Islam sudah merambu-rambu, jangan caci agama Tuhannya orang lain. Tuhan yang jangan mencaci sesuatu yang dituhankan oleh orang lain. Indah sekali dalam Islam. Wahai kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalin kebersamaan, persatuan ada dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan hikmah. Pertama dengan iman. Dengan iman yang benar. Kemudian dengan pemahaman yang benar tentang Islam. Yang kedua dengan kecerdasan di dalam menghadirkannya. Yang keempat dengan hikmah, maka akan terjadi perdamaian. Tapi iman yang enggak kuat tidak akan bisa menyempurnakan perdamaian enggak punya pengetahuan yang luas, salah kutip. Enggak punya kecerdasan, salah menyampaikannya. Enggak punya hikmah, kaku, enggak indah. Mari semuanya adalah bersama-sama berjuang menjadi juru damai, menciptakan keindahan. Satu bangsa, satu tanah air. Nasrani, Hindu, Buddha dan yang lainnya berdampingan tapi dengan keindahan. Tapi dengan keyakinan yang saya yakini. Saya berharap kalau ada teman-teman Nasrani atau Hindu, Buddha, kita diskusi ngobrol tentang kebersamaan. Tentunya dengan nuansa yang berbeda. Dan kami pastikan tidak akan ada caci maki keluar. Karena Nabi saya, Nabi Muhammad melarang saya mencaci Anda kok. Yakin insya Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.